Jadi ibadah itu berhasil tatkala berdampak kepada perubahan yang lebih baik dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Mulut menjadi disiplin, mata menjadi disiplin, telinga menjadi disiplin, hati menjadi terkendali, emosi dan hawa nafsu pun bisa terkendali. Saya menjadi orang yang sabar dalam arti ikhtiar, bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas. Allah akan menerima semua apa yang dilakukan oleh kita semua. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Bulan suci Ramadan adalah bulan pendidikan. Keberhasilan sebuah pendidikan, kata para pakar pendidikan, bukan saja diukur pada saat pendidikan itu berlangsung, tapi lebih-lebih lagi tatkala pendidikan itu sudah selesai. Sering saya contohkan, kalau kita menyekolahkan anak, ingin anak kita menjadi soleh. Pas keluar dari sekolah, setelah dididik 5, 6, 7, sampai 12 tahun, 17 tahun, dan seterusnya, ingin menjadi anak yang soleh, yang sopan terhadap orang tuanya, yang bekerja sama dan berkawan dengan baik dengan teman-temannya, berguna dan bermanfaat buat dirinya, buat keluarganya, dan buat masyarakatnya. Tatkala pendidikan itu sudah selesai, kemudian terjadi perubahan yang signifikan, lebih baik, kita akan mengatakan, alhamdulillah berhasil mendidik anak kita. Jadi bukan saja pada saat proses itu berlangsung, tapi setelah selesai proses itu, dia berubah menjadi lebih baik. Itu indikasi, salah satu indikasi keberhasilan sebuah pendidikan. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, di sekolah kian sudah biayanya besar, sudah capek, eta keur sakola keneh ge loba kasus, loba urusan we, jeung wali kelas, jeung kepala sekolah, malah jeung polisi segala. Udah keluar sekolah teh malah jadi berani popolotot ke orang tua, berani nyentak ke orang tua, di rumah juga tidak betah, kemudian sering mencemarkan, malah merusak nama baik keluarga dan seterusnya, dengan teman-temannya juga selalu ribut saja, tidak pernah akur dan seterusnya. Apa kesimpulan kita? Gagal kita mendidik anak sekolah. Tatkala pendidikan itu sudah selesai. Jadi ukurannya adalah pada saat berlangsungnya itu proses, kemudian pada saat setelah selesai proses itu. Begitu juga ibadah. Tatkala kita ibadah sesuai dengan contoh teladan Rasulullah, tatkala ibadah itu selesai, berdampak positif lebih baik kepada perilaku dan perbuatan kita sehari-hari. Berkawan, berteman, berkeluarga, bersilaturahim, bermasyarakat, berkomunitas, bahkan berbangsa dan bernegara. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, udah Ramadan koret deui, udah Ramadan dul masjid deui, kedul ke masjid deui, udah Ramadan bangun juga jam 7 salat subuh kaberangan, udah Ramadan malah gede ambek deui, malah ada dendam yang tersimpan. Mun aya masalah bulan puasa, aduh lamun lain bulan puasa eta duka dikumahakeun si eta, tunggu ke bulan Syawal. Wah, ini udah payah, programnya aja udah enggak bener. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah, saya mengajak diri saya dan kita semua, mari kita renungkan. Diterima, sukses, dibalas oleh Allah apabila ibadah itu dilakukan sesuai dengan contoh teladan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab pada masyarakat Arab, apalagi masyarakat jahiliyah pada saat itu, ibadah itu macam-macam sekali. Contoh saja yang paling populer, ibadah haji. Di ibadah haji itu ada tawaf, dan itu syariat dari sejak ayah para nabi, Ibrahim alaihissalam. Bukan syariat baru bagi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawaf sambil telanjang, bercampur di situ laki-laki dan wanita. Sambil jampi-jampi, Lata, Uzza, Hubal, segala macam. Datang syariat baru.
Datang Rasulullah menyampaikan Islam, meluruskan. Kemudian di ibadah haji itu ada berkurban, ada nyembelih kuda, nyembelih unta, kambing, gibas, keledai, apa saja. Tatkala sudah dipotong kepalanya, disuguhkan di depan patung-patung itu. Jadi sesajen. Dan dalam literatur yang kita baca, di atas Ka'bah yang hanya ukuran kurang lebih 11-12 itu tidak kurang dari 300 patung di situ, rentul. Dan itu mereka berikan sesajen, apalagi di patung-patung yang besar. Sepatung yang besar itu patungnya di tengah, kemudian dibuat lagi sebuah bangunan, dan itu di tempat-tempat suci dan sakral. Tidak boleh orang sembarangan masuk ke situ. Disuguhilah kepala kuda, kepala sapi, kepala kerbau. Sehingga dalam suasana awal-awal Idul Adha, Idul Haji pada saat itu, minggu-minggu pertama masuk minggu kedua, bau busuk kota Mekah itu. Datang Rasulullah meluruskan. Sehingga ada kaidah, semua ibadah dilarang kecuali apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Lihat aku sholat, lihat aku haji, lihat aku berkurban, lihat aku menyembah Allah, lihat aku beribadah, dan seterusnya dan seterusnya. Diterima oleh Allah tatkala kita melakukan ibadah itu sesuai dengan contoh dan teladan Rasulullah. Dan kita sudah berusaha maksimal di bulan suci Ramadan itu. Siangnya kita tahan lapar, siangnya kita tahan minum, haus. Kita tahan apapun yang bisa membatalkan saum. Jaga mulut, jaga mata, jaga telinga, jaga hati. Hilang dendam, hilang iri, hilang dengki. Hati menjadi bersih dan putih kepada siapapun. Dididik selama 1 bulan. Contoh teladan Rasulullah Muhammad SAW. Berhasil atau tidak ibadah kita tatkala berdampak dan berbekas kepada perilaku dalam kehidupan, perjalanan kehidupan sehari-hari. Kita dididik untuk bangun sahur di penghujung malam 1 bulan. Tentu hikmah dan bekasnya adalah sudah terbiasa terdidik 1 bulan, bangun di penghujung malam dengan salat tahajud. Begitu juga baca Quran. Begitu juga sedekah. Jadi dermawan kita semua di bulan saum Ramadan itu. Membekas atau tidak hari ini setelah saum itu selesai? Tidak sebelum Ramadan koret. Bulan suci Ramadan dermawan, barahan, sampai ada ibu-ibu protes karena tidak dijadwal takjil di sebuah masjid. Ibu tuh dijadwal, batur dijadwal, ingin memberikan sesuatu. Tapi lantas setelah Ramadan balik lagi jadi koret gitu. Jadi bekas. Dan ini salah satu contoh misalnya yang eksplisit, lebih populer. Sholat, dari sholat ke sholat. Itu dituntut ada perubahan yang lebih baik. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa salat itu mendidik diri kita, membina diri kita, akan mampu menjauhi perbuatan jahat dan mungkar. Kita salat di masjid, kita sujud di masjid, kita berdoa, mohon rizki, mohon dikabulkan anak soleh dan solehah, rizki yang berkah, keluarga yang sakinah, masyarakat yang marhamah, negara yang baldah thayyibah, dan seterusnya. Di masjid kita lakukan. Di kantor selingkuh, korupsi, maksiat, dan lain-lain. Jadi tidak ada bekas di situ. Tidak nyambung di situ. Jadi ibadah itu berhasil, menurut saya poin yang ketiga adalah tatkala berdampak kepada perubahan yang lebih baik dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Mulut menjadi disiplin, mata menjadi disiplin, telinga menjadi disiplin, hati menjadi terkendali, emosi dan hawa nafsu pun bisa terkendali. Saya menjadi orang yang sabar dalam arti ikhtiar, bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas. Allah akan menerima semua apa yang dilakukan oleh kita semua. Sudah niat ikhlas, kemudian melakukan contoh Rasulullah, kemudian membekas kepada perubahan dalam perilaku sehari-hari. Tidak haben-nagen, sudah Ramadan, sudah selesai. Biasanya bangun sahur, kemudian subuh juga dinanti, adzan juga dirindukan. Sudah selesai selesai Ramadan, malah sholat subuh juga jam 7.
gagal didikan sahur kita. Mari kita bekaskan pada diri kita apa yang pernah kita lakukan di bulan suci itu, di bulan pendidikan itu, di bulan ijabah itu, di bulan berdoa itu. Allah akan menjamin dan memberikan jalan keluar apapun yang kita hadapi. Sesulit apapun, sepahit apapun, seberat apapun. Allah akan memberikan jalan keluarnya. Tatkala tetap merapat, tetap dekat, tetap takarub, tetap ikhlas kita melaksanakan apapun di dunia ini. Sebab menurut konsepsi Islam bahwa apa yang kita lakukan itu harus punya nilai. Nilainya nilai ibadah. Bukan bekerja cuma-cuma, bukan berkata cuma-cuma, bukan berjalan atau apapun yang melahirkan kesia-siaan, tapi melahirkan manfaat buat diri kita dan buat orang lain. Sebab manusia tidak bisa hidup sendiri, mesti berkomunikasi, berinteraksi sosial dengan orang lain. Dan kita ingin menjadi manfaat, bukan saja buat kita, tapi juga buat orang lain.